warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa syarraf umurana bisumul Qur'an. Tsumma sholatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Taufik selaku dosen pembimbing, seterusnya kepada teman-teman dimanapun berada. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Yosi Mulyardi sebagai moderator, kemudian ada Ahmad Fauzi, Melin Sarinarti, Elsa Gusliana, Fakri Rizky Andi Larante, yang terakhir ada Muhammad Andromeda. Di sini kami memiliki 4 submateri. Yang pertama, pemikiran hukum progresif. Yang kedua, hukum progresif dalam perspektif hukum kritis. Dan yang ketiga, hukum progresif dan penegakan hukum di Indonesia. Serta yang terakhir, hukum progresif dan pluralisme hukum di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan bahas mengenai bagian yang pertama, yaitu pemikiran hukum progresif. Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pemikiran hukum progresif, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum progresif. Hukum progresif dilihat dari segi bahasa adalah hukum yang bersifat berkembang. Artinya, jika dalam suatu masa terdapat kebenaran, maka di masa yang akan datang akan digali terus kebenaran tersebut. Artinya di sini hukum bersifat cair, yaitu sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, dilihat dari buku Profesor Sucipto Raharjo yang berjudul Hukum Progresif, beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang bersifat radikal, yang mana sewaktu-waktu dapat berubah, baik dari segi sistem hukumnya ataupun peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menjadikan hukum lebih berguna dan menjamin kebahagiaan bersama. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa hukum progresif itu ada dan siapa yang menggagasnya? Istilah hukum progresif pertama kali digagas oleh Profesor Sucipto Raharjo, yang mana beliau merupakan seorang guru besar atau dosen di salah satu universitas di Diponegoro, Semarang. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi hukum pada masa itu, yang mana hukum dijadikan alat untuk mengangkat derajat, hukum diberlakukan semena-mena. Maka dengan melihat kondisi tersebut, lahirlah sebuah ide atau gagasan oleh Profesor Sucipto Raharjo yang dinamakan dengan hukum progresif. Masih dalam buku yang sama, beliau mengatakan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum. Artinya, semua keperluan dan kebutuhan yang ada pada manusia akan dipenuhi oleh hukum tersebut. Nah, dapat disimpulkan, untuk melihat tercapai atau tidak tercapainya satu tujuan hukum, dapat dilihat dari bagaimana hukum tersebut melayani manusianya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andromeda. Saya dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hukum progresif dalam perspektif hukum kritis. Baiklah, maksud judul di sini yaitu hukum progresif ditinjau atau dilihat dari sudut pandang hukum kritis. Baiklah, saya akan membahas yang pertama. Hukum kritis ini muncul karena ada suatu gerakan para akademisi yang mereka merasa tidak puas terhadap teori dan praktek hukum pada waktu itu. Pada waktu itunya kapan? Pada dekade sekitar tahun 1960. Oke, mereka ini tidak puas atau kecewa terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang politik, kemudian mereka merasa tidak puas karena ada kegagalan dalam hukum karena ada kegagalan hukum dalam menjawab persoalan yang ada. Kemudian aliran hukum ini mengkritiki hukum yang memihak. Hukum yang memihak ini yang seperti apa gitu? Maksud dari hukum yang memihak di sini adalah hukum bersifat tidak netral, meskipun pada teorinya hukum adalah netral. Tidak netral di sini yang bagaimana? Contohnya,
seperti yang kebanyakan istilah mengatakan, hukum yang tumpul ke bawah kemudian hukum yang tumpul ke atas kemudian runcing ke bawah. Nah, maksudnya di sini ya apa gitu? Maksudnya di sini hukum akan mati ataupun hukum akan kalah dengan kaum kapitalis. Artinya mereka yang bermodal ataupun yang berduit, mereka akan sangat mudah melalui jeratan-jeratan hukum. Dalam pandangan hukum kritis, para kelompok hukum progresif ini mereka memiliki tujuan untuk mensejahterakan hukum. Sedangkan hukum kritis sendiri tujuannya yaitu mencapai kesejahteraan hukum. Jadi jelas bedanya teman-teman di sini. Jika hukum progresif itu tujuannya untuk mensejahterakan hukum, kemudian hukum kritis tujuannya untuk mencapai kesejahteraan hukum. Baiklah, mungkin sekian materi tambahan dari materi lanjutan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti melalui moderator. Selamat kuliah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Gusliana, NIM 1813020031. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu hukum progresif dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum progresif. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan yang bersifat cair dan senantiasa melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran yang lainnya. Hukum progresif ini sudah berkembang sejak Sajipto Raharjo menggagasnya. Hukum progresif merupakan pemikiran hukum Indonesia yang modern yang digagas oleh Sajipto Raharjo. Pemikiran Sajipto Raharjo itu sendiri menjadi ruang studi hukum yang menarik karena mendekati hukum yang perspektif. Berbeda dengan perspektif positivis yang mendominasi hukum di Indonesia. Sajipto Raharjo ini berpandangan bahwa hukum itu dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum, yang baru untuk tercapainya suatu keadilan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Rizky Andi Larante, NIM 1813020042. Di sini saya akan melanjutkan dari saudari Elsa Gusliana tentang penegakan hukum progresif di Indonesia. Yang pertama, menurut Abdul Hakim G. Nusantara, pada tahun 1983 ia telah menggagas strategi pembangunan hukum progresif dan hukum responsif di Indonesia. Usaha-usaha yang harus dilakukan ialah perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah untuk mengorganisasikan dan menciptakan hak-haknya. Kekuatan hukum progresif di Indonesia ialah mencari strategi untuk menjadikannya sebagai paradigma dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, menurut Artidjo Alkotsar, ialah pembangunan hukum tidak mungkin dipercayakan dan tergantung pada penguasa, karena eksistensinya hukum itu tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial. Yang ketiga, menurut Suparman, ialah penegak hukum progresif menempatkan pada kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya, karena operator harus memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang timbul
dalam hubungan-hubungan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Fauzi, NIM 1813012011. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum progresif. Hukum progresif atau progresif berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Di sini diharapkan bahwa hukum harus mampu menjawab perubahan zaman dengan menyesuaikan antara masalah dan hukum, serta hukum harus mampu melayani masyarakat supaya mendapatkan hak yang sama di pengadilan. Sejarah hukum progresif. Hukum progresif ini lahir karena ada rasa ketidakpuasan di kalangan ahli hukum terhadap teori dan praktek hukum, serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Menurut Pak Cip atau Sajipto Raharjo ini, bahwa munculnya hukum progresif didasari atas keprihatinan penghemat hukum terhadap kondisi hukum di Indonesia sebagai salah satu sistem hukum yang terburuk di dunia. Kemudian agenda utama hukum progresif ini adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dalam perbincangan tentang hukum. Artinya yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, atau sebaliknya. Oleh karena itu, apabila setiap ada masalah di dalam dan dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali, kemudian diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum atau dipaksa untuk menjalankan hukum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Sari Narti, NIM 1813020013 akan membahas tentang pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Pluralisme hukum disebut oleh ahli hukum disebabkan karena dipraktekannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat, hukum agama, hukum barat. Isu pluralisme hukum di Indonesia sangat hangat dibincangkan baik di era kolonialisme maupun di era kemerdekaan. Era kolonialisme, corak pluralisme hukum di Indonesia sangat didominasi oleh hukum adat dan hukum agama. Namun pada era kemerdekaan, pluralisme hukum di Indonesia lebih berperan pada hukum agama dan hukum negara, terkhusus pada undang-undang perkawinan. Hukum adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari negara, berbanding terbalik dengan hukum agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Meskipun hukum adat tidak menjadi legalitas dari negara, namun hukum adat tetap hidup dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.